Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana udah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Siap, Bu. Siap. Oke, harus siap dan semangat biar nanti kalau Ibu menyampaikan materi atau kalian mempelajari materi itu akan cepat terserap ya oleh otak kalian. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar administrasi perkantoran. Materinya itu tentang paradigma dan filosofis administrasi perkantoran. Nah, dalam paradigma dan filosofi administrasi perkantoran itu ada 3 subbab. Yang pertama ada pengertian administrasi, pengertian kantor, dan pengertian administrasi perkantoran. Coba ada yang tahu gitu arti administrasi itu apa sih? Saya tahu, Bu. Oke, boleh. Coba pengertian administrasi menurut pemahaman kamu. Administrasi adalah kegiatan pengaturan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Oke, boleh. Nah, kita lanjut ya. Ada pengertian administrasi. Kata administrasi itu berasal dari bahasa Latin, ad dan minister. Ad artinya intensif dan minister artinya melayani, membantu atau memenuhi. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Mungkin kalau di sini pengertiannya agak sulit dimengerti ya. Kalau pakai bahasa kita sehari-hari itu kalau administrasi itu adalah pengumpulan, penyusunan, atau pencatatan data secara sistematis. Udah cukup sampai situ aja. Lanjut ya. Oh ya, sebelumnya ini ada yang kurang paham? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya, nanti kalau Ibu tanya pengertian administrasi, bisa ya menjawab ya. Oke, lanjut. Ada pengertian kantor. Kantor itu apa sih? Ada yang tahu kantor itu apa? Tempat bekerja, Bu. Tempat bekerja. Oke. Nah, kantor itu adalah pusat pengolahan data dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf personil atau pegawai melakukan aktivitas manajemen. Menurut KBBI, kantor adalah balai, gedung, rumah, ruang, tempat mengurus suatu pekerjaan atau tempat bekerja. Terus kalau ditinjau dari dua segi nih. Yang pertama ada segi fisik sama segi aktivitas. Kalau dalam segi fisik itu kantor dilihat dari gedungnya, dari bentuknya, dari fungsi-fungsi gedungnya. Jadi kantor itu dibangun, bentuknya itu disesuaikan sama fungsinya. Nanti kantor itu akan digunakan sebagai kantor apa? Kantor desa, kantor kepala sekolah, atau kantor yang ada di sekolah, itu pasti beda kan? Nah, lanjut ada segi aktivitas. Segi aktivitas itu adalah kantor yang dilihat dari kegiatannya, kegiatan di dalamnya. Yakni adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam suatu kantor itu kan memang ada satu tujuan tertentu, tetapi pasti yang namanya di dalam satu kantor itu dibagi beberapa divisi. Kan ada divisi A, divisi B, itu cara bekerjanya pasti berbeda-beda, cuma mereka memiliki tujuan yang sama. Oke, kita lanjut
ke ciri-ciri kantor. Yang pertama ada alat penyambung panca indera dan ingatan pimpinan. Yang kedua ada membantu pimpinan merumuskan pekerjaan. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau membantu pimpinan merumuskan pekerjaan itu, balik lagi seorang pemimpin sebagai manajer, sebagai pimpinan itu membagi divisi-divisi untuk melakukan pekerjaan, tapi nantinya memiliki tujuan yang sama. Nah, itu masuknya ke ciri-ciri kantor. Lalu yang kedua, ini selanjutnya ada unsur-unsur kantor. Yang pertama ada gedung. Yang kedua ada equipment. Yang ketiga ada, Yang ketiga ada personil. Nah, gedung itu terdiri dari bangunan, lalu ada ruangan dan perlengkapan gedung. Nah, yang kedua itu ada equipment. Equipment itu terdiri dari mesin-mesin kantor dan perabot-perabot kantor. Ada yang tahu nggak sih apa mesin-mesin apa yang biasa digunakan di dalam kantor? Ada yang tahu nggak? Mesin fotokopi, Bu. Mesin printer. Oke, mesin fotokopi, mesin printer. Terus ada lagi mesin penghancur kertas itu biasa digunakan kan? Kalau misalkan dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai itu nanti dihancurkan. Lalu ada personil. Personil itu semua orang, semua karyawan yang ada dalam suatu kantor. Yang kantor itu kan seperti organisasi ya, yang berada dalam satu kantor. Dimulai dari yang paling bawah, jabatan paling bawah, sampai yang paling tinggi, yang paling bawah. Ada office boy, ada security, ada staff, sampai kepada manajer. Lanjut, ada pengertian administrasi perkantoran. Nah, di sini ada menurut para ahli ya, ada William Springle, ada George N. Terry, dan ada Arthur Granger. Kalian bisa baca pengertian-pengertian ini, bisa baca dan dimengerti ya kalian ya. Nanti minggu depan Ibu mau kalian satu persatu untuk memberikan pemahaman kalian tentang administrasi perkantoran itu apa ya? Dari hasil yang kalian baca ini. Oke. Dari penjelasan Ibu hari ini, mungkin ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, boleh. Silakan. Saya mau bertanya, Bu, apa manfaatnya mempelajari tentang hal ini, tentang administrasi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari? Jadi manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu apa ya, Bu? Oke, bagus. Pertanyaan bagus ya. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, kembali lagi dari pengertian administrasi yang tadi, administrasi itu adalah proses pengumpulan data, pengelolaan data secara sistematis, agar suatu saat nanti bila dibutuhkan, data itu akan cepat ketemu gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita perlu banget yang namanya proses pengadministrasian. Kalian nggak perlu nunggu lulus sekolah dulu atau nunggu kerja dulu untuk bisa melakukan proses pengadministrasian. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalian bisa, atau bahkan kalian sudah menjalankan yang namanya administrasi perkantoran, tetapi kalian tidak sadar. Contohnya aja, kalau misalkan kalian nih dulu sekolah masih tatap muka ya, masih offline, pasti kalian ulangan pakai kertas lembar kan. Nah, itu hasil dari kertas ulangannya itu jangan kalian buang atau malah jadi bungkus gorengan ya. Kalian bisa mengumpulkannya di dalam satu map agar nanti kalau kalian ada UAS atau UTS, kalian bisa belajar dari situ. Nah, itu kan suatu proses pengumpulan data ya. Atau Ibu yakin sih kalian udah melakukan proses pengadministrasian itu, pengumpulan ijazah kalian dari SD, SMP, pasti itu dikumpulkan kan.
Nah, itu yang namanya proses pengadministrasian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian udah melakukan itu kan, tapi kalian belum sadar gitu, belum tahu kalau itu namanya pengadministrasian gitu. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya itu tadi, kalau kalian nanti membutuhkan data, membutuhkan kertas-kertas itu, kalian bakal cepet ketemu gitu. Oke, sudah paham semua ya? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sekian ya penyampaian materi dari Ibu hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa kalian tanyakan di minggu depan. Oke? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.